Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video, atau lebih tepatnya sebuah rekaman video di mana Tengku Mudahori diwawancara oleh Gusmar KPN Nusantara terkait fatwa Habib Utsman bin Yahya, yang dalam fatwanya mengatakan bahwa pertempuran ulama-ulama Nusantara, para pejuang Nusantara dikatakan bukan jihad. Hal ini juga dibenarkan oleh Rumail Abbas yang kemarin viral juga di sosmed. Banyak video Rumail Abbas ini di-share berbagai media, yang di dalam videonya Rumail Abbas ini mengatakan bahwa Belanda dianggap negara yang sah, sedangkan Indonesia negara yang dijajah, berjuang mati-matian untuk kemerdekaan, dianggap pemberontak. Bagi saya statement yang seperti ini kurang ajar sekali. Bahkan dalam videonya mengatakan Soekarno itu orang biasa-biasa saja dan dikelilingi orang-orang yang bodoh. Saya kira dalam diri Rumail Abbas ini tidak ada jiwa nasionalisme yang tinggi, jiwa kebangsaan yang tinggi. Kalau memang dia pintar, dia cerdas, saya yakin tidak akan pernah mengatakan bahwasanya Soekarno dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh. Yang terpenting, pembicaraan perlu kita ketahui, perlu kita pahami. Dan pada akhirnya beliau ini menyampaikan hal-hal yang saya kira sangat penting untuk kita ketahui, kita pelajari bersama, kita simak bersama. Karena hal-hal seperti ini perlulah untuk kita cerna, perlu kita kaji. Dan sebelum saya putarkan, perlu saya sampaikan dulu kepada teman-teman sekalian bahwa masalah percaya atau tidak, masalah Anda sepakat atau tidak, masalah Anda meyakini atau tidak, itu hidayah Anda sendiri. Saya tidak bisa merubah keyakinan Anda. Akan tetapi, marilah kita sikapi bahwa kita itu harus bersikap mendinginkan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Biar tidak panjang dan lebar, mari kita simak bersama. Bangsa Indonesia ini sebelum ada kata-kata Indonesia, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke itu punya wilayah masing-masing, kesultanan, kerajaan, yang kemudian datang Belanda menjajah, mengambil kekuasaan daripada kerajaan kita, berperang, kita mempertahankan sampai runtuh kerajaan itu, dikuasai sama Belanda pada saat itu. Sampai-sampai kerajaan Jogja itu belum sempat dikuasai beratus-ratus tahun, cuman Jogja, Aceh gitu. Jadi kalau ada statement dianggapnya bahwa Habib Utsman bin Yahya itu Ba'alawi dikatakan bukan antek-antek Belanda, dengan kategori bahwa jadi dia anggap bukan antek Belanda, itu offset. Kenapa? Ya, nggak ada pemerintahan penjajah yang dianggap resmi. Siapa yang baiat Belanda sebagai pemerintah gitu? Ya Balawi mungkin. Iya, nggak tahu. Karena faktanya buktinya mau bekerja dengan Belanda, mau menerima bayaran dari Belanda. Terlalu berani Rumail Abbas. Jadi saya sepakat dengan beliau Said Kori. Belanda datang ke sini dalam
kondisi Nusantara ini sudah punya pemerintahan. Walaupun bentuknya mungkin tidak seperti sekarang ya, punya kesultanan, kerajaan. Dan itu jauh ratusan tahun sebelum Belanda di sini. Udah punya daulat. Udah punya daulah. Kita punya Majapahit, punya Sriwijaya, punya Kutai, punya Darussalam, Aceh, dan seterusnya. Tahun 800 bangsa kita udah membangun Borobudur, membangun Prambanan dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang ke sini kok mengatakan sebagai pemerintahan yang sepakat sekali bahwa Belanda adalah perampok yang luar biasa. Dan tapi kalau Rumelapas mengatakan pembertanya saya, menurut saya wajar menurut Rumelapas saya itu. Oh iya, menurut Rumelapas. Karena leluhurnya bekerja dengan Belanda. Usman bin Yahya sebagai mufti Batavia kan. Saya terus masuk orang yang tersinggung, yang harus tersinggung dalam persoalan perkataan Rumi Abbas. Kenapa? Karena kakek kami itu ada yang mati di tangan Belanda, syahid. Gimana ceritanya itu? Pangnanggro. Jadi beliau ini kan sampai di tiang diikat di tempat umum, di tiang gantungan, ditembak, jebret sama Belanda. Termasuk Cunya Mutia, ya. Mereka menumpahkan darahnya melawan penjajah Belanda. Apakah mereka bodoh? Ya. Hah? Justru otak yang lebih bodoh dari bangsa yang terbodoh. Mereka yang mengakui penjajah Belanda ini sebagai pemerintahan yang resmi, gitu. Berarti Rumi Abbas ini nggak ada jiwa nasionalisme pada dirinya. Nggak ada jiwa kebangsaan pada dirinya. Yang ada mungkin jiwa apa ya? Andek. Jiwa penjilat. Ya karena tadi leluhurnya. Harusnya ya kalau mau bela Utsman bin Yahya, ya jangan sampai segitunya gitu. Ya jangan menafikan sejarah. Sebab perang Aceh itu atas maklumat fatwa Mufti Betawi. Ya. Gitu. Kan banyak itu tentara-tentara bayaran, tentara-tentara rakyat Indonesia yang menjadi bagian dari company pada saat itu. Ya. Diutus untuk ke Aceh, diadu domba itu. Yaitu atas berkat fatwa Utsman bin Yahya. Ya, sekedar mengingatkan, mungkin ada yang belum melihat, mendengar, atau sekedar mengingatkan kembali bahwa Utsman bin Yahya pada sekitar tahun 1890-an pasca geger Cilegon Banten, geger Cilegon itu kan 1888, mengeluarkan fatwa bahwa perjuangan para ulama Nusantara ketika itu termasuk Syekh Abdul Karim Banten dan pengikutnya dianggap sebagai pemberontakan dan perang yang batil lah, bukan perang jihad. Padahal ulama kita ketika itu perangnya adalah perang sabil, perang jihad, dan itu sudah dikobarkan semenjak Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830 itu sudah mengobarkan perang sabil atau perang jihad melawan penjajah Belanda. Lah, apakah perang Pangeran Diponegoro, apakah Syekh Abdul Karim Banten dan ulama-ulama Nusantara ketika itu bodoh sehingga kemudian disalahkan oleh Rumelapas bukan sebagai sebuah perjuangan, tapi dianggap sebagai pemberontakan? Ini kan kurang ajar menurut saya, Rumelapas itu. Bukan kurang ajar lagi. Kalau saya sebagai pemerintahan itu harus dipenjara orang itu. Itu ya. Mudah-mudahan ini negara emang dia serius. Sebagai apa sih kok lari-larinya ke situ sih? Bahasnya kan nasab sebetulnya. Kenapa lari-lari ke situ gitu? Atau ya mungkin dalam rangka membela itu Utsman bin Yahya. Apa ada pesan sponsor dia suruh bilang begitu kali? Perlu diduga. Patut diduga. Jadi bisa patut diduga gitu. Patut diduga. Takutnya ada sajen gitu.
Sampai ya sebenarnya dia tahu, saya yakin dia ini tahu, udah offset dia. Dia sendiri tahu. Ya patut diduga ada pesan sponsor itu saya. Iya. Karena sejauh ini yang saya lihat, saya pantau semenjak polemik dasar ini bergulir. Saya belum pernah melihat satu Habib pun dari yang keras sampai yang halus yang tidak memuji Usman bin Yahya. Nah, kalau Rumel Abbas ikut memuji, ikut membela Usman bin Yahya, mungkin karena bagian satu klan. Saya ingin nyampaikan gini. Usman bin Yahya itu nggak lebih daripada orang biasa lah, ulama biasa menurut saya. Apa hebatnya? Kitab karangan dia Arab Melayu semua. Yang kitab Arab asli itu nggak masyhur kalaupun ada. Jadi kalau dibilang karomah kok nggak ada karomah orang. Buktinya kalau sekali Usman bin Yahya kalau dianggap ada karomah, jelas mewujud karomah. Berarti kayak kenyataannya ketika dia menjadi prajurit Belanda, menjadi petinggi Belanda pada saat itu. Ya. Saya takut salah ngomong kasar kan. Karena setidaknya ada ilmu agama lah pada diri yang disebut dengan Habib Usman bin Yahya. Kalau dibilang antek mungkin agak terlalu kasar kali ya. Tapi walaupun memang bagian daripada itu nggak bisa kita tolak omongan itu orang. Fakta dan kenyataannya itu loh. Ya karomahnya mana? Waktu ketika menentukan kiblat masjid di mana dia bangun aja itu kan datang Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan terjadi perdebatan secara ilmiah. Sampai nggak mau ngalah. Ujung-ujungnya Tuan Syekh Nawawi Banten memperlihatkan karomahnya, menunjukkan pada jalur ini apa? Lengannya ini untuk dilihat ke arahkan kiblat begitu. Coba lihat di sini saya, gitu kan? Tampak Ka'bah langsung. Itu menunjukkan mana apa? Ketinggian derajat makamnya Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani itu Masya Allah gitu. Dapat membuktikan kecerdasan ulama Nusantara gitu. Yang bukan berbackground Yamani gitu. Jadi ya ini kita terus terang aja ya. Kita harus bangkit. Ini persoalan-persoalan penjajahan modern bisa saja terjadi. Saya khawatir orang-orang Yaman ini ingin menguasai Republik Indonesia secara halus. Tapi pasti. Dengan bermodalkan membawa nama-nama Nabi, Juriyah. Orang Islam ini di Indonesia ini kalau udah bilang Juriyah Nabi kan udah Allah mantap salam. Udah ampun-ampun udah. Ya, makanya dari sebab ini ya kita harus bongkar terus masalah nasab Alawi ini sebagai nasab yang palsu gitu. Apapun ceritanya. Nah, dan satu lagi, Syed. Selain pembelaannya terhadap Usman bin Yahya mengatakan bahwa Belanda menjajah ini dianggap sebagai pemerintahan yang sah, dia juga merendahkan Bung Karno menurut saya. Karena Rumel Abbas ini mengatakan bahwa Bung Karno itu nggak keren-keren amat kok. Bung Karno itu orang biasa aja, hanya dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Itu yang saya nggak sanggup dengar tuh dikelilingi oleh orang bodoh gitu aja. Padahal kalau dia mencinta Ba'alawi, ya berarti dia sama dengan mengatakan Habib Salim bin Jindan bodoh. Habib Salim bin Jindan itu di Otista. Nah, itu kan termaksud Dewan Penasihatnya Presiden Soekarno. Gitu. Pada masa itu, ya bukan Habib Salim bin Jindan doang. Banyak ulama-ulama lain yang ikut andil tuh. Ingat juga ketika Soekarno ingin, kan dia presiden sementara waktu itu. Ya belum. Ya ini konteksnya sebelum kemerdekaan. Ya. Jadi Rumel Abbas ini mengatakan itu dalam konteks sebelum kemerdekaan, sampai kemudian memproklamasikan kemerdekaan. Nah, Bung Karno dinilai oleh Rumel Abbas sebagai orang yang biasa aja, nggak keren-keren amat, nggak pinter, tapi hanya dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa membaca. Padahal kita tahu sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 itu ada beberapa tahapan. Depannya dia kemerdekaan PPU PKI.
Panitia 9. Itu di situ ada Muhammad Hatta, ada M. Yamin, ada Kiai Wahid Hasim, ada Ki Bagus Hadi-Kusumo dari Muhammadiyah, dan seterusnya. Itu orang bodoh semua. Apa itu dianggap orang bodoh? Itu kan offset, berarti cuma dia yang pintar. Itu kan menyakiti kita semua, anak-anak bangsa. Yang nggak bisa itu dia sudah meremehkan daripada perjuangan orang-orang terdahulu. Apapun ceritanya, kalau dianggap bodoh itu udah offset banget lah, Ya. menyakiti. Dan saya kira ini nggak bisa dibiarkan, saya. Ya kalau ada orang-orang yang paham jalur hukum ya pasalin aja, biar ada pelajaran. Karena kepintaran itu kebisaan sesuatu dalam sejarah. Kalau kita bilang Rumek Abbas itu bukan orang pintar, Ya kalau orang pintar, gaya doang selangit. kalau orang pintar saya kira nggak mungkin sanggup mengatakan begitu. Iya. Bahwa Bung Karno ketokohannya diakui di luar negeri sebagai presiden pertama Indonesia. Sampai dikatakan orang-orang biasa, lah memang Rumel Abbas bisa apa? Dibanding Bung Karno, jasanya apa gitu dibanding Bung Karno. Bisa nyap-nyap doang, buktinya nggak ada. Ya ini merusak keterlaluan, dan saya harap pemerintah mengambil ini sebagai cara yang serius. Karena ini hari ini kan era digital, saya. Iya. Lebih kejam daripada era dahulu. Era dahulu pernyataan mungkin hanya bisa dibukukan, yang sangat terbatas penyebaran. Tetapi dalam konteks era digital begini, dipublikasikan di media sosial, itu jejak digital nggak tahu sampai kapan akan hilang. Nah, kalau kemudian itu didengarkan oleh anak-anak kita, generasi Repot. Iya. seolah-olah itu benar, itu kan luar biasa. Dan itu disampaikan di forum akademik, di depan mahasiswa, dosen-dosen, pada acara tajuk seminar. Padahal temanya tentang nasab balap. Iya, tema nasab kok larinya ke situ. Bahlul namanya. Offside. Ya, begitulah teman-teman video wawancara dengan Tengku Mudakori bersama Gusmar KBRI Nusantara. Mari kita doakan bersama-sama semoga beliau-beliau ini selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala persoalannya, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Dalam video tersebut ada banyak hal yang kita dapat ketahui, kita pelajari, dan kita kaji bersama. Dan pada akhirnya tetap kita tumbuhkan jiwa nasionalisme agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.